Zaman sekarang ini ada satu barang yang akan seketika merubah cara pandang orang terhadap kita. Ketika kita pakai barang itu, perilaku orang terhadap kita langsung berubah. Langsung melihat, langsung mengakui keberadaan kita, dan mungkin bahkan langsung menghormati kita. Barang apa itu? Apakah itu ijazah? Apakah itu attitude yang baik? Apakah itu skill? No, bukan. Tapi ini, iPhone. Ya, HP. Cuman HP doang. Dan entah kenapa, itu udah cukup untuk membuat orang-orang tuh merasa lebih. Dulu handphone itu dibuat untuk bicara, tapi hari ini jadi simbol tentang siapa yang layak dipandang mata. Bukan soal kualitas kamera, bukan juga soal iOS yang istimewa, tapi tentang siapa yang pantas disebut sebagai orang berkelas di dunia maya. Di Indonesia, iPhone bukan lagi sekedar alat. Dia sudah menjelma menjadi identitas sosial. Bukan cuman sekedar telepon genggam, tapi udah jadi gengsi yang digenggam erat. Orang memang beli iPhone karena butuh, tapi bukan butuh fungsinya, melainkan butuh simbol yang mereka dapat ketika mereka pakai iPhone. Mereka cuman butuh peningkatan status sosial atas barang-barang yang mereka pakai. Tas mewah, sepatu branded, dan tentunya iPhone. Dan pertanyaannya, apakah orang-orang yang beli iPhone cuman karena gengsi dan status sosial ini salah? Tentu tidak, teman-teman. Memenuhi kebutuhan gengsi dan status sosial dari barang-barang yang bisa kita beli dan kita pakai, itu sah-sah saja selama dilakukan oleh orang-orang yang udah selesai dengan kebutuhan perutnya, udah selesai dengan kebutuhan dasarnya. Jadi ketika seseorang ini sudah sanggup untuk hidup mandiri dan layak, sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya, kewajiban-kewajibannya, dan ternyata masih ada sisa penghasilan atau tabungan yang bisa dipakai untuk memanjakan hasrat duniawi, hasrat gengsi, ya kenapa enggak? Toh nggak ngerepotin orang lain kan? Cuman yang jadi masalah adalah ternyata yang paling kejar-kejaran beli iPhone itu bukan hanya mereka yang mampu saja, tapi orang-orang yang gaji UMR, yang kerja sambil kuliah, yang masih ngos-ngosan buat makan sehari-hari, atau bahkan yang masih nganggur dan jadi beban keluarga, itu juga merasa harus punya iPhone agar merasa aman secara sosial. Karena makin kesini iPhone itu udah bukan soal teknologi aja. Simbol bahwa lu pantas diterima, dianggap relevan dengan zaman, sukses, dan diterima oleh golongan masyarakat yang makin kesini semakin mendewakan gengsi. Dimana validasi sosial lebih penting daripada keamanan finansial. Upload story di depan kaca sambil pegang iPhone terbaru dengan 3 kamera boba yang mencolok itu langsung dianggap sukses. Kok Android sih? Kok bukan iPhone sih? Itu bukan sekedar pertanyaan biasa, teman-teman. Tapi itu penghakiman sosial. Seolah zaman sekarang itu brand HP itu jadi cerminan harga diri yang akhirnya memicu keputusan-keputusan bodoh yang dibungkus rapi dengan alasan takut kelihatan miskin. Pinjem duit ke pinjol padahal nggak tahu gimana cara bayarnya. Gade motor, jual aset orang tua, nyolong duit tetangga, duit saudara, utang temen nggak dibayar, kabur gitu aja, jual perhiasan, bahkan jual diri. Semuanya demi satu benda. iPhone. Sang dewa validasi. Kalau kalian sering ngikutin berita, kalau kalian ingat beberapa bulan yang lalu ada sempet kayaknya viral di TikTok sama Twitter tentang seorang anak SMP yang nyuri duit bapaknya 20 juta demi beli iPhone 16 terbaru. Entah Pro atau yang biasa nggak tahu. Padahal uang 20 juta uangnya bapaknya itu rencana kalau nggak salah mau dipakai untuk bayar sekolah kakaknya atau ya pokoknya kebutuhan lain yang penting dan urgent saat itu. Dan akhirnya ketika tahu uangnya dicuri oleh anaknya yang tolol ini demi beli iPhone 16, bapaknya terpaksa datang ke penjual iPhone-nya untuk balikin iPhone-nya dan dapetin duitnya lagi. Dan tentunya uang kembali yang diterima bapaknya itu udah nggak mungkin penuh 100% 20 juta lagi. Ya itulah betapa merugikannya orang-orang tolol yang mendewakan gengsi di atas kemampuannya ini ya. Dan mungkin kalian pun juga pernah menemui cerita-cerita seperti ini di sekitar kalian. Tentang orang-orang yang hobi ngutang tapi
story-nya mewah-mewah, orang-orang yang rela pinjol cuma demi iPhone dan akhirnya nggak tahu bayarnya gimana, orang-orang yang ngilep duit ternyata buat beli iPhone dan lain-lain. Banyak cerita-cerita kayak gini tuh banyak. Dan maraknya fenomena-fenomena seperti ini, orang-orang yang pinjem duit nggak bayar, nilep duit orang, utang tahu-tahu ngilang, dan berbagai hal-hal merugikan lainnya, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain hanya demi mencari biaya untuk memanjakan gengsi. Ini benar-benar mentalitas yang begitu menjijikan sekali. Dan ini jelas sekali makin kesini menunjukkan bahwa bangsa Atlantis ini benar-benar sudah diperbudak oleh simbol-simbol kesuksesan yang entah dibuat oleh siapa. Kita jadi bukannya memandang kemewahan dan kemapanan beserta barang-barang simboliknya ini sebagai tujuan hidup atau cita-cita, tapi malah sebagai standar sosial yang mau nggak mau harus dicapai hari ini juga. Dan akhirnya mendorong orang-orang untuk mencapai standar sosial tolol ini dengan cara apapun, termasuk mengorbankan diri sendiri bahkan orang lain. Nyolong duit orang tadi, pinjol nggak bayar, nilep duit apa kayak kantor kayak atau apa, arisan segala macem, bahkan jual diri, open BO, jadi aneh-aneh. Entah ini bener atau enggak ya teman-teman. Gue tuh pernah nemu statement di Twitter yang bilang kalau biasanya menjelang waktu-waktu mendekati perilisan iPhone terbaru, angka pemesanan kamar hotel itu meningkat. Memang statement ini belum tentu benar karena nggak ada data yang mendukung statement ini. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, banyaknya orang-orang kita yang selalu ngeluh tentang sulitnya nyari pekerjaan, daya beli turun, gelombang PHK di mana-mana selama 5 tahun terakhir, sementara ketika perilisan iPhone orang-orang selalu ngantri, selalu penuh, sold out. Entah kenapa logika gue mengatakan memesan kamar hotel ini jadi make sense gitu. Ya ngapain kita pesen kamar hotel mendekati waktu-waktu iPhone rilis? Mau kerja kelompok? Bisa jadi sih. Memang aneh, tapi nyata teman-teman. Lucu tapi pahit. Ya inilah potret kaum menengah ke bawah yang sebenarnya nggak miskin-miskin amat, tapi begitu lapar akan pengakuan. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut sebagai social anxiety, yaitu adanya kecemasan karena belum cukup merasa dianggap di masyarakat. Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut terlihat tidak layak. Dan ini semua bisa terjadi karena makin lama orang makin takut kelihatan miskin daripada miskin beneran. Lebih takut HP-nya Android daripada nggak punya dana darurat. Yang penting bukan fungsi atau kenyamanan, tapi tampilan. Bukan isi dompet, tapi isi galeri. Biar kata lagi nyicil 2 tahun, ngos-ngosan buat makan sehari-hari aja susah, bahkan sampai utang sana sini. Asalkan pas foto di kaca logo Apple-nya kelihatan, 3 kamera boba kelihatan, udah bahagia, seneng. Habis itu pusing lagi mikirin cicilan, mikirin hari ini makan apa, mikirin teman-teman udah pada nagih utang. Padahal kalau kita mau jujur, realitanya nggak ada orang yang peduli mau kita pakai Android atau iPhone. Gua pun beli ini bukan HP gua, ini HP istri gua. Dianya mau, guanya bisa mengusahakan. Dan nggak utang atau apapun, ini gua beli cash. Meskipun harus nabung 3 atau 4 bulan ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa diusahakan dan tidak membahayakan kondisi finansial gua ke depannya. Nah, ini yang orang sering lupa teman-teman. Proses untuk mendapatkan sesuatu yang besar, entah itu nabung atau nyari kerja sambilan, perjuangan ketika mencapai sebuah pencapaian itu selalu di skip aja gitu. Makin kesini orang nggak mau melewati proses itu. Yang penting pengennya orang-orang pada punya iPhone, aku hari ini harus punya. Dan ya udah, inilah yang terjadi sekarang. Orang-orang pada terjebak pada gengsinya sendiri. Mereka tidak sadar kalau ketika mereka beli iPhone dengan memaksakan diri mereka, itu sama aja kayak mereka lagi nyalain bom waktu di kamar mereka sendiri. Terus pintunya dikunci dari dalam, ceklek, udah. Tinggal nunggu tuh kapan waktunya mereka udah give up bayar cicilan hanya demi memanjakan gengsi ini. Dan akhirnya hidup mereka sendiri yang susah.
Bahkan gak cuman sampai di situ, orang-orang di sekitarnya pun juga kadang ikut disusahin. Kita tuh sering kali mikir kalau dunia itu memperhatikan kita segitunya sehingga kita perlu untuk tampil semaksimal mungkin karena takut diomongin orang. Padahal semua itu hanya terjadi karena algoritma sosial media memberikan ilusi seolah-olah kita diperhatikan. Like, komen, views, share, DM, reaction, dan segala interaksi di sosial media yang kita ingat. Kenyataannya belum tentu orang-orang yang nge-like foto kita, orang-orang yang nge-reaction story kita, orang-orang yang mungkin komen di postingan kita, itu inget mereka pernah melakukan itu. Gue gak pernah inget gue pernah nge-like foto siapa, pernah nge-react story siapa, pernah ngomentarin postingan siapa. Tapi bagi orang yang udah kemakan gengsi dan haus validasi, semua apresiasi di sosial media yang dia terima itu akan selalu diingat terus sama dia. Dan itu yang bikin dia merasa semua orang memperhatikan dia. Padahal realitanya nggak ada yang peduli. Akhirnya orang-orang yang udah kemakan ilusi center of the world ini, orang-orang yang udah kemakan gengsi dan haus validasi ini, akhirnya terjebak dalam jurang keputusasaan yang mungkin sekarang ini belum mereka sadari. Mereka rela kelaparan, hidup susah, selama feeds Instagram kenyal. Rela kucing-kucingan sama debt collector selama bisa flexing tiap ngaca. Mereka merasa harus mati-matian mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Karena yang namanya gengsi, sekali dibangun, itu sulit banget diturunin teman-teman. Yang akhirnya tanpa sadar, lama-lama bikin kita jadi budak gengsi sosial. Tahu budak kan? Budak tuh kan kerja keras demi memuaskan bosnya. Rela dicambuk, rela hidup susah demi bosnya bisa seneng. Nah sama, budak gengsi sosial juga gitu. Rela hidup susah, makan sehari-hari masih kekurangan, ngutang sana sini, demi memuaskan gengsinya. Merasa diterima di masyarakat yang sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan apapun yang dia pakai. Dan ketika cicilan udah numpuk, sementara gaji nggak kunjung naik, depresi karena capek kucing-kucingan sama debt collector dan bunga harian yang semakin mencekik, barulah sadar kalau gengsi itu candu. Manis di awal tapi getir di akhir. Jadi santai aja teman-teman, nggak perlulah kita ikut balapan pamer yang nggak ada finishnya ini. Lebih keren jadi orang yang biasa-biasa aja tapi mental sehat, dompet aman, tidur nyenyak. Daripada maksa kelihatan keren, kelihatan mewah karena pakai iPhone 16 Pro Max, tapi tiap malam pusing mikirin tagihan pinjol. Teman-teman udah pada nagih utang, token listrik udah bunyi, saldo rekening kosong, padahal masih awal bulan. Kalau kalian emang pengen beli barang ini, iPhone, itu nggak salah teman-teman. Buat tekankan sekali lagi, beli iPhone itu nggak salah. Tapi ya itu tadi, ketika kalian mau mencapai sesuatu, jangan lupakan prosesnya, jangan lupakan usahanya untuk mencapai sesuatu itu. Entah kalian nabung atau cari side job tambahan. Kayak contohnya ini, gue beliin istri gue iPhone, gue nyari side job tambahan kemana-mana pak. Sampai akhirnya bisa kebeli. Ya memang cuman iPhone 13 sih, tapi alhamdulillah cash. Nggak ada utang sama sekali. Dan itu yang pengen gue tanemin ke kalian. Gengsi itu nggak apa-apa. Validasi itu normal. Manusia itu butuh validasi, Pak. Gua pun juga butuh validasi. Tapi cara mencapainya ini loh yang masalah. Orang-orang tuh pengennya dapat tanpa mau menjalani prosesnya. Dan itu akhirnya bikin hidup mereka nggak karuan pada akhirnya. Karena pada akhirnya iPhone memang mungkin bisa kita beli, tapi rasa aman dan waras ini loh, ini cuma bisa kita dapat ketika kita berani memutuskan untuk berhenti mengejar gengsi. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya dan semoga bermanfaat. See ya.